17 Agustus, seluruh kampung ramai. Bendera merah putih berkibar di mana-mana. Anak-anak lari-larian bawa tiang bambu. Tapi di dapur rumah makan, wah, suasananya jauh lebih sibuk. Bu Wawa lagi repot bikin tumpeng buat acara balai RW. Dan aku hitam. Kucing hitam paling rajin sekecamatan. Setiap hari tugasku jelas. Bantu di dapur, jagain ayam goreng, dan awasi nasi supaya nggak gosong. Sesekali mencicipi lauk. Ya, demi keamanan rasa. Tentu saja, karena kalau bukan aku, siapa lagi? Nasi tumpeng itu bukan nasi biasa. Harus pulen, harum, dan warnanya kuning keemasan. Bu Wawa masak 3 kali. Yang pertama lembek, yang kedua gosong, yang ketiga sempurna. Dan justru disitulah masalah besar terjadi. Waktu Bu Wawa keluar ambil bendera kecil, aku ditinggal sendiri di dapur. Dan di sana berdiri sang tumpeng. Tinggi, hangat, wangi, penuh pesona. Aromanya lembut banget, kayak nasi surga. Aku berdiri diam, cuma mengagumi. Aku gak niat nakal, sumpah. Tapi langkah kakiku maju sendiri. Hidungku ikut. Peulan-peulan mendekat. Aku tahu harusnya nggak boleh. Tapi baunya, aduh, menggoda. Aku tahu aturannya. Jangan sentuh nasi tumpeng. Tapi aromanya menggoda banget. Awalnya cuma pengen lihat dari dekat. Aku amati dari dekat. Pastikan tidak ada yang kurang. Lalu karena aromanya sangat enak, aku tergoda. Cicip dikit boleh kali ya? Nyolek dikit aja. Dan hal tak diduga terjadi. Tahu-tahu nasi itu tumpengnya roboh. Suara langkah kaki Bu Wawa terdengar. Dia berdiri di ambang pintu. Wajahnya diam, matanya besar, mulutnya terbuka. Tapi nggak ada suara. Seolah waktu ikut berhenti. Aku mau bilang, maaf. Tapi suaraku hilang, entah kemana. Kaki depanku gemetar. Perutku kembung karena, ya aku sempat nyicip sedikit. Tapi bukan itu yang paling berat. Yang berat adalah tatapan Bu Wawa. Bukan marah, tapi kecewa. Dan itu rasanya kayak jatuh dari meja ke dalam rasa bersalah. Aku duduk diam di pojok dapur. Sendiri, cuma suara kipas angin dan detak jam yang terdengar. Di depan mataku, bayanganku sendiri memantul di loyang. Aku kelihatan kecil dan sangat bersalah. Tadi aku cuma ingin bantu, tapi sekarang tumpengnya hancur. Dan Bu Wawa, aku tahu, aku sudah buat dia kecewa. Awalnya aku pikir semuanya sudah berakhir, tapi di balik pantulan loyang itu, aku lihat sesuatu. Aku lihat diriku sendiri yang menjatuhkan, tapi juga yang bisa membangun kembali. Aku gak bisa terus sembunyi di pojokan. Aku bukan kucing pengecut. Aku si kucing rumah makan. Kalau aku sudah bikin salah, maka aku juga yang harus menebusnya. Sekarang saatnya bangkit dan mulai dari awal. Di panci masih ada nasi tumpeng yang bisa aku tata jadi tumpeng baru. Kugunakan cetakan milik Bu Wawa untuk meratakan nasi. 1 sendok demi 1 sendok. Aku membentuk kerucutnya dengan hati-hati. Seperti yang sering kulihat Bu Wawa lakukan, bukan sempurna, tapi cukup untuk menyelamatkan hari ini. Saat itu, aku Ita kucing dapur, bekerja sekuat tenaga demi menebus kesalahan. Waktunya siapkan lauk dan hiasannya. Siapkan telur, buat telur ceplok, aromanya harum. Ayam ini tak boleh gosong. Aku kawal sampai sempurna. Potong wortel dan timun. Jadi bintang dan bunga cantik. Tumpeng panas ini harus cepat dingin. Kipas mini, ayo bekerja demi tumpeng baruku yang siap dilengkapi topping. Saat Bu Wawa kembali, dia melihatku berdiri di atas bangku. Cakarku penuh kunyit, sedang menata irisan mentimun di pinggir tampah. Dia tersenyum, dan aku hampir menangis. Tumpeng baru itu memang tidak sempurna, tapi punya cerita tentang kesalahan, tanggung jawab, dan cinta seekor kucing. Namaku Itam. Aku bukan hanya kucing. Hari itu, aku menjadi pahlawan tumpeng.